pelatihan ini peserta mampu untuk melakukan layanan dasar posyandu bagi sasaran ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, sedangkan indikator hasil belajar itu sendiri adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu yang pertama menjelaskan paket layanan hari buka posyandu bagi sasaran ibu hamil dan ibu menyusui dalam 5 langkah posyandu. Yang kedua, mampu melakukan pelayanan hari buka posyandu bagi sasaran ibu hamil dan ibu menyusui dalam 5 langkah posyandu. Jadi ini adalah submateri yang akan saya bawakan, yaitu adalah layanan dasar posyandu bagi ibu hamil dan ibu menyusui dengan sub pembahasan pemantauan tanda bahaya kehamilan dan ibu nifas. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu kader, apakah ada yang sudah tahu apa-apa saja contoh dari tanda bahaya pada kehamilan? Ada yang bisa menyebutkan? Belum tahu. Bapak Ibu? Pendarahan. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Rizka, Bu. Ya, Ibu Rizka. Selain Ibu Rizka, ada lagi yang bisa menyebutkan tanda bahaya kehamilan? Biasanya air ketuban keluar sebelum waktunya. Ibu sana. Ya. Biasanya air ketuban itu keluar sebelum waktunya melahirkan. Nah, iya, jadi Ibu Rizka dan Ibu Sana sudah menyebutkan bahwa tanda bahaya pada ibu hamil adalah pendarahan dan air ketuban yang keluar sebelum waktunya. Berarti Bapak Ibu kader sebenarnya sudah cukup familiar atau sudah mengetahui dengan materi ini. Jadi hari ini saya hanya mengulang kembali untuk menambah pengetahuan terkait dengan pemantauan tanda bahaya kehamilan dan ibu nifas ini. Yang mana pembahasan ini terbagi lagi nih menjadi 3. Ada tanda bahaya kehamilan, tanda bahaya ibu nifas, dan tindak lanjut dari tanda bahaya kehamilan dan tanda bahaya ibu nifas yang kita temukan tadi. Nah, tanda bahaya kehamilan. Kehamilan adalah proses terjadinya pembuahan dan perkembangan janin di dalam rahim seorang perempuan. Kehamilan dimulai dari konsepsi atau fertilisasi, yaitu bertemunya sel sperma dan sel telur hingga menjadi bayi. Yang mana kehamilan ini adalah proses alamiah yang terjadi pada setiap wanita yang sudah pubertas biasanya. Tanda bahaya kehamilan adalah gejala yang menunjukkan bahwa ibu hamil atau janinnya berada dalam kondisi yang berbahaya. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa tanda bahaya kehamilan. Ada kehamilan pada trimester pertama atau pada usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, kemudian tanda bahaya pada trimester kedua 3 bulan selanjutnya, dan tanda bahaya pada trimester 3 serta tanda bahaya pada saat proses persalinan itu sendiri. Pada trimester 1 di sini bisa kita lihat beberapa tandanya. Yang pertama adalah demam tinggi. Kenapa nih demam tinggi menjadi bahaya kehamilan? Karena ibu hamil yang suhu tubuhnya tinggi itu bisa berpengaruh juga ke bayinya. Jadi bisa meningkatkan detak jantung si anak, sehingga dapat menyebabkan berbagai risiko kepada si calon bayi itu sendiri. Bisa menyebabkan keguguran ataupun gangguan kesehatan lainnya yang ada di dalam perutnya. Lalu selain itu ada nyeri perut yang hebat, kemudian mual dan muntah yang hebat. Ini seperti kita tahu kalau ibu hamil berulang-ulang muntah ataupun mual, itu pasti akan menyebabkan dehidrasi dan dia akan kekurangan zat gizi yang tidak hanya berefek ke dirinya sendiri, tetapi juga berefek ke calon bayi yang dikandungnya. Lalu tanda lain ada perdarahan seperti yang disebutkan oleh Ibu Sana tadi ya Bu ya. Kemudian sakit saat kencing atau keluar keputihan atau gatal di daerah kemaluan. Sebenarnya mungkin keputihan ini adalah hal yang normal, tetapi kalau jumlahnya banyak keluarnya atau dia disertai dengan gatal atau nyeri, nah itu menjadi tanda bahaya yang patut kita waspadai untuk diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Takutnya ada
infeksi yang terjadi pada si ibu hamil. Lalu pada trimester kedua sama gejalanya, demam tinggi, kemudian muntah-muntah, kemudian napas pendek, jantung berdebar. Ini juga kalau ibu hamil biasanya aliran pompa darah di dalam tubuhnya itu meningkat sehingga frekuensi detak jantungnya juga bertambah. Nah, selain itu gejala jantung berdebar atau sakit kepala hebat itu juga bisa menjadi tanda-tanda yang namanya tekanan darah tinggi pada ibu hamil, dan itu juga bisa menjadi bahaya kepada ibu hamil dan janinnya itu sendiri. Nah, lalu pada trimester ketiga gerakan bayi tidak ada atau kurang 10 kali dalam 12 jam, ketuban pecah, lalu nyeri perut yang hebat, kemudian adanya perdarahan yang hebat, sakit kepala. Lalu pada saat proses melahirkan itu sendiri yang menjadi tanda bahaya adalah air ketuban yang berwarna hijau biasanya dan berbau, kemudian ibu yang gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat, ibu yang merasakan kejang yang frekuensinya berat, kemudian ibu yang tidak kuat mengejan, perdarahan, dan tali pusar atau tangan bayi yang keluar dari jalan lahir. Nah, lalu tanda bahaya pada ibu nipas. Ibu nipas adalah ibu yang sedang dalam masa pemulihan setelah melahirkan, yaitu masa ketika organ reproduksinya kembali normal seperti sebelum hamil, yang mana masa nifas ini sendiri sekitar 6-8 minggu setelah persalinan. Tanda bahaya selama masa nifas ini adalah kondisi yang memerlukan penanganan khusus oleh tenaga medis selama proses persalinan. Nah, bisa dilihat di sini beberapa tanda bahaya pada ibu nipas atau ibu yang setelah melahirkan, di antara lain demam tinggi yang lebih dari 2 hari, kemudian ibu yang terlihat sedih, murung atau depresi, kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir, nyeri ulu hati, mual dan muntah, payudara membengkak, merah serta disertai rasa sakit, dan perdarahan yang keluar dari lewat jalan lahir. Nah, lalu setelah menemukan berbagai tanda bahaya tadi baik pada ibu hamil dan ibu nifas, yang harus kita lakukan adalah tindak lanjut. Lalu hal-hal apa saja yang bisa menjadi tindak lanjut dari temuan tanda bahaya tadi? Nah, yang harus kita lakukan adalah melakukan pemantauan ibu hamil dan pemantauan ibu nipas. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kader di sini mengedukasi si ibu hamil dan keluarganya agar melakukan pemantauan setiap minggu, sedangkan ibu nifas adalah dipantau dari dia berusia 0 sampai 42 hari sesudah melahirkan. Lalu pada kartu pemantauan, contohnya lembar pemantauan ibu hamil dan lembar pemantauan ibu nifas, diberi checklist, diisi sesuai dengan keadaan ibu. Dan apabila ditemukan adanya kondisi atau ibu hamil atau ibu nifas yang terisi di kolom merah di sini, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi demikian tadi pemaparan tentang tanda gejala atau tanda bahaya pada ibu hamil dan ibu nifas serta tindak lanjutnya. Dari penjelasan saya, apakah masih ada yang kurang jelas atau Bapak Ibu kader mau diskusikan? Bisa mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaannya. Ya. Mohon Ibu memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya ya Bu ya. Terima kasih Ibu Sari atas pertanyaannya. Pertanyaannya menarik sekali ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga pernah mendengar. Jadi kalau kita minum es ya Bu ya, anaknya itu jadi ganal aja. Kayak apa? Bapak Ibu
normal. Bapak Ibu kader lain ada yang punya pendapat? Jadi ini Bu, penjelasan Ibu Bidan katanya air es tuh nggak apa-apa, tapi asal banyu putih aja. Putih aja. Jadi jangan ditambah sirup atau yang manis-manis lainnya gitu, supaya bayinya nggak besar. Gitu. Ya, bagaimana Ibu Sari? Ini jadi terima kasih Ibu Rizka dan Ibu Yuni atas bantuan jawabannya. Jawabannya iya, betul, bahwa air es tadi tidak membuat bayi itu menjadi besar. Tapi yang biasanya itu kan minum air es itu biasanya es teh ya Bu ya, atau minum-minuman kemasan nih yang ada kandungan gulanya. Nah jadi yang membuat bayinya besar adalah kandungan gulanya, bukan si air es itu. Dan benar kata Ibu Rizka tadi, kalau air es atau air panas dia masuk ke dalam tubuh, kalau diproses di dalam lambung itu suhunya sudah menjadi suhu yang normal. Bagaimana Ibu Sari? Nah, ada pertanyaan nih di sini. Mana yang bukan merupakan tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil trimester pertama? Demam tinggi, batuk lebih dari 1 minggu, atau mual muntah? Yang mana ya Bapak Ibu ya? Yang bukan tanda bahaya pada ibu hamil trimester pertama. Batuk. Kenapa Ibu Rizka batuk? Ya, ada yang beda pendapat? Ya, betul Ibu Rizka. Jadi batuk lebih dari 1 minggu ini bukan, tetapi 2 minggu ya Bu ya. Nah, lalu mana yang bukan merupakan tanda bahaya pada ibu hamil trimester ketiga? Ada yang tahu? Gerakan bayi yang tidak ada. Iya. Ya, kenapa Pak jadi gerakan bayi Pak? Kalau nyeri perut hebat kan berarti ada masalah. Ya, Kalau ada karena pertanyaan. tadi gerakan bayi tidak ada itu 10 kali dalam 12 jam ya, bukan 6 jam ya. Nah, jadi tindak lanjutnya tadi adalah mengingatkan, dan apabila ditemukan ada tanda bahaya maka harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kesimpulannya, ya terima kasih Tan Kipar yang sudah mengingatkan saya. Kesimpulannya adalah ibu hamil harus menjaga kesehatannya, dan bukan hanya tanggung jawab si ibu hamil itu sendiri, tapi dari keluarganya, dan kita sebagai kader juga wajib melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kesehatan dan persalinan ibu hamil dan bayinya agar selamat. Nah, terakhir kata Mutiara, jangan pernah berhenti memberikan yang terbaik hanya karena sedikit penghargaan yang kita terima. Jadi Bapak Ibu walaupun perannya sebagai kader, jangan berkecil hati, uluri cuma kader aja, tetapi kader yang mampu menyelamatkan nyawa ibu hamil dan bayinya itu sendiri, itu penghargaannya tinggi, walaupun mungkin secara apresiasi kita tidak tidak diberikan gitu. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kelebihan waktu ya Ibu ya. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.